Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa ayat di dalam suratul Qalam. Ayat yang terakhir yang kita jelaskan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalikal 'adzab wa la'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun." Demikianlah azab itu, yaitu azab di dunia. Wala adzabul akhirati akbar, dan azab di akhirat itu jauh lebih besar. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa azab yang Allah berikan kepada sebahagian orang di dunia merupakan peringatan supaya manusia tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal itu ditegaskan pada ayat yang lain, "Walanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbari la'allahum yarji'un." Dan sungguh kami merasakan kepada mereka azab yang lebih ringan sebelum azab yang lebih besar, la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, "Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun am lakum aymanun alayna balighatun ila yaumil qiyamah inna lakum lama tahkumun salhum ayyuhum bidzalika za'im am lahum syuraka falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin." Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menyebutkan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Dan yang dimaksud orang yang bertakwa sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, lil muttaqin lil kufri wal ma'asi. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjaga dirinya dari kekufuran dan kemaksiatan. Terdapat beberapa penjelasan dari para ulama tentang takwa, namun inti dari semua penjelasan itu adalah menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintahnya.
Dengan hal tersebut seseorang akan terhalangi dan terjaga dari siksa api neraka. Pada ayat ini Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan yukhbiru ta'ala bima a'addahu lil muttaqina lil kufri wal ma'asi min anwa'in na'im wal 'aisyis salim fi jiwari akramil akramin. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pada ayat ini apa yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa, menjaga dirinya dari kekufuran dan kemaksiatan. Min anwa'in na'im, dari beraneka ragam kenikmatan. Ini menegaskan bahwa sebab seseorang mendapatkan kenikmatan itu adalah ketakwaan. Wal 'aisyis salim, dan kehidupan yang selamat di dunia dan di akhirat. Fi jiwari akramil akramin, di sisi zat yang paling mulia yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah mengingatkan kepada kita betapa takwa itu merupakan bekal yang mesti dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Dan Allah telah menyebutkan hal itu di dalam ayat yang lain, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Dan ketakwaan itu memberikan pengaruh kepada seseorang tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Dan seperti yang telah kita jelaskan tadi, ketakwaan itu adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi di sini sangat jelas bahwa alamat kebahagiaan bagi orang beriman itu dengan ia menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Inilah yang menjadi kesibukan orang beriman. Hari-hari yang kita lewati, kesibukan utama kita sesungguhnya bukan pada mencari rezeki, tapi kesibukan utama kita adalah bagaimana kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan rezeki bagi hamba-hambanya yang bertakwa, bagi hamba-hambanya yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sehingga di dalam waktu 24 jam yang Allah berikan kepada kita, maka harus kita perhatikan waktu-waktu di mana kita harus menjalankan perintahnya. Di antaranya adalah salat 5 waktu. Kita perhatikan dengan ketat kapan waktu kita melaksanakan salat, agar jangan sampai kita lalai di dalam menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Karena kehidupan dunia ini akan memiliki makna bagi seseorang jika kehidupan dunia ini dijadikan sebagai tempat untuk mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Dan tadi telah disebutkan bahwa tidak ada bekal yang bermanfaat bagi seseorang ketika menghadap Allah selain daripada bekal ketakwaannya. Kemudian pada ayat selanjutnya, afanaj'alul muslimin kal mujrimin, apakah kami menjadikan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan kejahatan yang paling terbesar dan merupakan asas dari semua kejahatan itu adalah kesyirikan.
Ayat ini adalah jawaban dari anggapan dan dugaan, bahkan klaim dari sebagian orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka menganggap dan menilai bahwa mereka akan mendapatkan sebagaimana apa yang didapatkan oleh orang-orang beriman. Makanya pada ayat ini Allah mengatakan dengan uslub bertanya, tapi pertanyaan bukan untuk mendapatkan jawaban, tapi pertanyaan yang bermakna penafian dan pengingkaran. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami, kata Allah, akan memperlakukan sama orang Islam dengan orang-orang yang berbuat jahat? Maknanya kami tidak akan memperlakukan sama. Kami tidak akan memberikan balasan yang sama. Dan uslub seperti ini Allah sering gunakan di dalam Al-Quran. Misalnya ketika Allah berfirman, Qul hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maksudnya tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah, di sini juga afanaj'alul muslimina kal mujrimin, itu maknanya adalah kami tidak akan memberikan balasan yang sama. Balasan yang Allah berikan kepada orang beriman itu tidak sama dengan balasan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Ma lakum kaifa tahkumun? Bagaimana mungkin engkau membuat keputusan yang demikian? Kalian membuat keputusan yang demikian, yaitu menyamakan balasan yang akan didapatkan oleh orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, wa anna hikmatahu ta'ala la taqtadi an yaj'alal muslimina al-qanitina li rabbihim al-munqadina li awamirih al-muttabi'ina li maradihi kal mujrimin alladhina awda'u fi ma'asihi wal kufri bi ayatihi wa mu'anadati rusulih wa muharabati awliyaih. Allah Subhanahu wa taala yang diantara namanya adalah Al-Hakim, di mana di dalam setiap apa yang Allah takdirkan itu selalu ada hikmah yang mengiringinya, sehingga tidak ada takdir Allah yang buruk 100%. Kenapa? Karena meskipun buruk bagi kita, tapi pasti di dalamnya ada kebaikan. Makanya kita tidak boleh menisbatkan kepada Allah keburukan. Kenapa? Karena setiap yang Allah takdirkan pasti ada kebaikan di dalamnya. Sebagai perumpamaan, ketika ada orang yang sakit dan harus diminumkan dengan obat yang sangat pahit, maka bagi orang yang sakit itu, obat yang pahit itu adalah buruk baginya karena rasanya pahit. Tapi bagi dokter itu kita tidak bisa katakan dia melakukan keburukan karena memberikan obat yang pahit. Kenapa? Karena di balik memberikan obat yang pahit ada harapan orang yang sakit itu bisa sembuh. Nah, seperti itu perumpamaannya. Seperti itu gambarannya untuk memperjelas kenapa kita tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin menyamakan orang, memperlakukan sama orang beriman dengan orang-orang kafir. Dan Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan di sini seperti apa ciri-ciri orang beriman, yaitu al-qanitina li rabbihim, yang tunduk patuh kepada Tuhan mereka, al-munqadina li awamirih,
yang tunduk pada perintah-perintahnya, al-muttabi'ina limaradhihi, yang mengikuti apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini sifatnya tidak mungkin sama balasannya dengan orang-orang yang terjatuh di dalam kemaksiatan, mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menentang aturan-aturan utusan-utusannya, dan memerangi wali-walinya, wali-wali Allah Azza wa Jalla. Ma lakum kaifa tahkumun wa anna man dhanna annahu yusawihim fi thawab fa innahu qad asa al-hukm. Jadi ma lakum kaifa tahkumun, ya, bagaimana mungkin kalian menghukumi seperti itu, ya, bagaimana mungkin kalian menyamakan, menganggap balasan Allah kepada orang beriman itu sama dengan balasan kepada orang-orang kafir. Itu adalah hukum yang buruk. Am lakum kitabun fihi tadrusun, apakah anggapan yang demikian itu disebabkan kalian memiliki kitab yang kalian dapatkan di dalamnya bahwa orang beriman itu akan dibalas dengan balasan yang sama dengan orang-orang kafir. Sekali lagi pertanyaan ini adalah bermakna pengingkaran bahwa tidak ada, ya, tidak ada kitab yang mengajarkan seperti itu. Karenanya di dalam banyak ayat disebutkan bahwa semua yang diyakini oleh orang-orang kafir itu tidak lebih dari dugaan dan prasangka belaka. Dan memang seperti itulah setiap keyakinan yang tidak berpijak pada wahyu, pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka paling maksimalnya itu hanya sebatas dugaan-dugaan saja. Dan dugaan di dalam perkara agama, selama itu murni dugaan, bukan dugaan yang terkuatkan, maka itu tidak mengandung sedikit pun nilai kebenaran. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dugaan itu tidak mengandung di dalamnya sedikit pun nilai kebenaran. Sehingga tidak mungkin seseorang menjalankan agamanya berdasarkan dugaan-dugaan, terlebih lagi dalam perkara akidah. Tidak mungkin seseorang meyakini sesuatu yang itu adalah diklaim sebagai bagian dari keyakinannya dalam beragama, tapi bersumber dari sesuatu yang bersifat dugaan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci qila wa qal, katanya dan katanya. Jadi dalam beragama, dalam menjalankan Islam, kita harus yakin dengan apa yang kita jalankan, dan keyakinan itu tidak ada jalannya selain daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apapun yang kita yakini di dalam agama ini harus jelas pijakannya. Ketika kita meyakini salat 5 waktu itu wajib, ya jelas pijakannya. Kita meyakini salat Jumat itu wajib, jelas pijakannya. Nah, seperti itu pula amalan-amalan yang lain. Kalau kita belum meyakininya, maka jangan kita melakukannya. Karena bagaimana mungkin kita berniat untuk melakukan suatu amalan yang kita sendiri belum meyakini bahwa amalan itu benar-benar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara manfaat kita mengilmui sesuatu itu adalah akan benarnya niat yang kita niatkan. Kita salat, kita berpuasa, ya, kenapa kita salat dan kita berpuasa? Dengan tujuan melaksanakan perintah Allah. Kenapa kita berniat seperti itu? Karena kita yakin salat dan puasa itu adalah perintah Allah. Dari mana kita mengetahui dan meyakini bahwa itu adalah perintah Allah? Karena ada ayatnya yang sering diulang-ulang, ada hadisnya. Nah, seperti itu pula pada amalan-amalan yang lain. Kita mengamalkan suatu amalan ketika kita telah benar-benar meyakini
bahwa apa yang kita amalkan itu adalah perintah Allah. Dan tidak mungkin kita meyakini itu adalah perintah Allah kecuali kita menemukan ayatnya, menemukan hadisnya, dan para ulama menjelaskan bahwa ayat ini memang merupakan dalil untuk amalan ini. Jadi tidak cukup juga hanya sebatas ini ayatnya, harus dipastikan juga apakah benar ayat itu untuk amalan itu. Karena penempatan ayat juga membutuhkan penjelasan dari para ulama. Terkadang ada amalan tertentu disebutkan dalilnya, ternyata penempatan dalilnya tidak tepat. Sehingga itulah hikmah kenapa kemudian Allah menegaskan bahwa para ulama itu adalah warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Karena sepeninggal nabi yang menjelaskan kepada kita amalan-amalan, yang menjelaskan kepada kita ayat, yang menjelaskan kepada kita hadis, itu ada pada para ulama. Dan ulama itu bisa kita ketahui dari kegigihan mereka di dalam berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, dan kegigihan mereka dalam mengikuti murid-muridnya Rasulullah, yaitu para sahabat, para tabi'in, di dalam menjelaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada ayat yang kita sebutkan tadi, am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun. Sesungguhnya jika sekiranya kalian memiliki kitab yang kalian pelajari, yang di dalamnya berisi bahwa Allah menyamakan balasan orang beriman dengan orang kafir, maka sungguh engkau mendapatkan apa yang kalian inginkan di dalam kitab itu. Tapi sekali lagi itu tidak ada. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Atau apakah kalian, wahai orang-orang musyrik, memiliki perjanjian dengan Allah sampai hari kiamat, yang perjanjian itu menegaskan bahwa kalian akan mendapatkan balasan yang sama sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanyakan wahai Muhammad kepada mereka, siapa yang menjamin bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang sama dengan balasan orang yang beriman. Am lahum syuraka, ataukah mereka memiliki sekutu yang menjamin hal tersebut, bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang sama sebagaimana yang didapatkan oleh orang yang beriman. In kanu shadiqin, jika mereka benar dengan apa yang mereka klaim. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pelajaran yang sangat berharga, di mana terkadang orang yang berada di atas sesuatu yang batil bisa sangat meyakini bahwa yang batil itu adalah sesuatu yang benar bagi dia. Di sini jelas-jelas mereka orang musyrik, tapi di saat yang sama mereka yakin bahwa mereka juga akan mendapatkan balasan yang baik di akhirat kelak nanti. Dan inilah yang merupakan contoh bagaimana Allah menyesatkan seseorang dalam ayat Al-Quran, dan sering menjadi muqaddimah yang dibaca oleh para penceramah. Man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhilhu, dan siapa yang disesatkan fala hadiyalah, tidak ada yang bisa memberikan kepadanya petunjuk. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyesatkan hambanya, maka kita harus yakin itu adalah bentuk keadilan Allah atas hamba tersebut, di mana Allah tidak menyesatkan seseorang kecuali karena hamba itu pantas untuk disesatkan. Disebutkan di ayat yang lain, falamma zagu azaghallahu qulubahum. Ketika seseorang cenderung kepada yang buruk, cenderung kepada yang sesat, tidak memiliki niat untuk mendapatkan petunjuk, maka Allah sesatkan mereka. Kita bisa melihat dan mencermati dalam sejarah. Ada beberapa sahabat yang tempat tinggalnya itu sangat jauh dari Rasulullah, seperti Salman Al-Farisi.
Itu tempatnya di Kufah, sangat jauh dengan Madinah. Tapi Allah berikan kepadanya petunjuk. Kenapa? Karena Salman Al-Farisi memang gigih dan ingin memiliki niat yang kuat untuk mendapatkan petunjuk. Akhirnya Allah berikan kepadanya petunjuk. Di saat yang sama ada juga Abdullah bin Ubay bin Salul, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal yang secara fisik sangat dekat dengan Rasulullah. Bahkan ayat-ayat Al-Quran itu turun di sekitar tempat tinggalnya. Tapi Allah tidak berikan kepada mereka petunjuk. Kenapa? Ya karena mereka memang tidak ingin mendapatkan petunjuk. Nah, dua potret manusia ini adalah contoh bagi kita. Kita ingin seperti apa? Kalau kita ingin seperti Salman Al-Farisi, maka di dalam diri kita harus selalu ada niat untuk mencari petunjuk, untuk mendapatkan kebenaran. Dan jika tidak, maka Allah akan membiarkan kita berada di dalam kekeliruan. Allah akan membiarkan kita berada di dalam keburukan. Bahkan yang lebih parah dari itu, Allah membiarkan kita dalam keburukan dalam keadaan kita meyakini yang buruk itu sesuatu yang baik. Makanya kenapa kita diajarkan doa, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, perlihatkanlah yang benar itu benar. Karena jika Allah menghendaki yang benar itu bisa kelihatan tidak benar. Yang benar ini sebenarnya sangat nampak. Disebutkan dalam Al-Quran itu seperti nampaknya matahari di siang hari. Jelas sekali sebenarnya. Tapi ada orang yang tidak dinampakkan kebenaran itu pada dirinya. Kenapa? Karena memang tidak memiliki niat yang baik untuk mendapatkan kebenaran itu. Wa arinal batila batila, dan perlihatkanlah yang batil itu batil. Ya, karena bisa saja orang melihat yang batil itu sebagai suatu kebenaran, sehingga ya terbalik-balik standar yang dia gunakan. Ya, yang benar dianggap batil, yang batil dianggap benar. Dan inilah titik yang paling rendah pada diri seseorang ketika dia berada pada titik ini, ketika melihat yang benar itu sebagai sesuatu yang batil dan melihat yang batil itu sebagai sesuatu yang benar. Dan kehidupan ini selalu memberikan pelajaran kepada kita tentang hal tersebut. Apa yang terjadi di sekitar kita adalah bukti ya, bahwa manusia selalu terbagi dalam dua bagian. Ada yang bisa melihat kebenaran itu sebagai suatu kebenaran, kebatilan sebagai suatu kebatilan, dan ada yang tidak demikian. Dan itu selalu hadir di dalam mengisi ruang waktu kita dari zaman Nabi Adam sampai saat ini. Zaman Nabi Adam ada iblis, ada Nabi Adam, ada Qabil dan ada Habil. Kemudian terus berlanjut. Manusia selalu terbagi dua. Ada aulia ar-Rahman dan ada aulia asy-syaitan. Nah, bagaimana supaya kita berada pada golongan yang baik yang di dalam surah Al-Waqiah disebut Ashabul Yamin, itu dengan kita selalu memiliki niat yang baik di dalam diri kita untuk mendapatkan petunjuk. Dan niat itu tidak cukup ya, niat itu harus disertai dengan ikhtiar, dengan usaha. Sebagaimana Salman Al-Farisi, ketika dia punya niat untuk mendapatkan petunjuk, dia tidak hanya diam di rumahnya, tapi dia mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks kita, ketika kita punya niat mendapatkan petunjuk, maka petunjuk itu harus dicari. Di mana mencarinya? Di majelis-majelis ilmu. Ya. Majelis ilmu seperti apa yang di dalamnya ada petunjuk? Majelis yang di dalamnya diajarkan Quran, diajarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan apa penjelasan para sahabat terhadap Al-Quran, terhadap hadis, penjelasan para tabi'in. Majelis yang memang di dalamnya isu utamanya adalah, atau tema utamanya adalah penjelasan terhadap Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh generasi terbaik dari umat ini dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, jika itu yang kita lakukan, ya, niat yang baik,
kemudian berpadu dengan usaha yang maksimal, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada hamba tersebut, dan itu dijamin oleh Allah di dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, sungguh benar-benar kami akan memberikan kepadanya petunjuk untuk berada di atas jalan kami. Jadi tidak perlu ragu. Yang kita khawatir kalau kita tidak punya niat yang baik dan kita tidak punya usaha yang maksimal. Tapi kalau kita punya niat yang baik, usaha yang maksimal, maka insyaallah Allah akan memberikan kepada kita petunjuk. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.